Baik, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Kita lanjutkan pengajian Mukhtarud Da'wahnya. Sore hari ini halaman 42 yang tengah berlindung dari fitnah kehidupan dan kematian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berlindung dari fitnah kehidupan dan kematian. Fitnah itu kerusakan, ya. Kerusakan dalam hidup dan dalam kematian. Ya, fitnah dalam kehidupan, ya hidup nggak bisa menetapi ibadah. Itu namanya fitnah dalam kehidupan. Ya, dalam kematian, ya mati mendapatkan siksa, ya. Doa yang ke-90, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Rawahul Bukhari. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung, a'udzu, berlindung aku, bika, dengan engkau, minal ajzi, dari lemah atau ya apes, minal ajzi, dari lemah, ya bisa lemah pikirannya, bisa lemah fisiknya, wal kasali, dan malas, wal kasali, dan malas. Doanya sama dengan yang di atas itu, ya. Hanya ada perbedaan di terakhir. Wal jubni, dan penakut, wal bukhli, dan pelit, wal bukhli, dan pelit, wal harami, dan pikun, wal harami, dan pikun. Jadi pikun ini bukan semata-mata karena usia tua, ya. Kadang ada yang usianya belum terlalu tua tapi pikun ada. Ada yang sudah sepuh, ya, tapi masih bagus ingatannya, ya. Nah, jadi memang pikun ini adalah penyakit. Makanya minta perlindungan pada Allah agar dijauhkan, dihindarkan dari penyakit pikun. Wa a'udzu, dan berlindung aku, bika, dengan engkau, min adzabil qabri, min azabi, dari siksaan, al qabri, kubur, azab kubur, berlindung dari siksa kubur. Ya, karena kubur ini adalah merupakan awal dari perjalanan kehidupan akhirat. Nah, kalau alam kubur itu
orang itu sudah tidak selamat, sudah tidak aman, ya pertanda bahwa perjalanan selanjutnya ya akhirat ya nggak jauh beda. Nah, makanya minta penjagaan dari siksa kubur. Ya tentunya kalau orang itu sudah berdoa, ya Allah juga akan menjauhkan dari hal-hal yang bisa menyebabkan siksa kubur. Nah, ya. Wa a'udzubika, dan berlindung aku dengan engkau atau denganmu. Wa a'udzu, dan berlindung aku bika dengan engkau. Min fitnati, dari kerusakan. Min fitnati, dari kerusakan. Al-mahyam, hidup. Ya, kerusakannya hidup, akhirnya hidup ini tidak bisa menetapi ibadah. Nah, atau menjelang mau mati malah terpengaruh. Ya, tinggal sedikit lagi sampai finish, ya, mati husnul khotimah, malah terpengaruh. Nah, berarti itu namanya fitnah, namanya fitnahnya hidup. Wal mamati, dan fitnahnya mati, ya, mati dalam keadaan tidak iman, mati tidak husnul khotimah, itu berarti fitnahnya mati atau kerusakannya mati. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Sahih Bukhari. 43. Berlindung dari dosa-dosa, keberatan hutang dan pikun. Nah, berlindung dari dosa-dosa, keberatan hutang dan pikun. 91. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal haram wal ma'tham wal maghram wa min fitnatil qabri wa adzabil qabri wa min fitnatin nar wa adzabin nar wa min syarri fitnatil ghina wa a'udzubika min fitnatil faqri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ghsil anni khotoyaya bima'i thalji wal baroti wa naqi qalbi minal khotoya kama naqaita thawbal abiyadha, dan seterusnya. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzu, berlindung bika denganmu, minal kasali, dari malas, minal kasali, dari malas, wal harami, dan pikun. Nah, pikun, wal ma'thami, dan dosa. Orang hari-hari selalu mengerjakan dosa terus, ya. Nah, ini hanya berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang dosa. Wal maghrami, keberatan hutang. Maghram keberatan, ya. Wal maghrami, dan keberatan hutang. Wa min fitnatil qabri, dan dari fitnahnya kubur. Wa min fitnatil qabri, dari fitnah atau kerusakan qabri, kubur.
Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah kubur. Fitnah kubur atau kerusakan kubur ini maksudnya tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat ya ketika ditanya di kubur itu. Wa adzabil qabri, dan siksa kubur ya, fitnah kubur dan siksa kubur. Kalau fitnah kubur itu tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat. Wa min fitnatin nar, dan dari kerusakan neraka. Fitnah neraka atau kerusakan neraka. Wa adzabin nari, dan siksa neraka. Wa min syari, dan dari jeleknya. Wa min syari, dan dari jeleknya fitnatil ghina, fitnahnya kaya. Jeleknya cobaan kaya. Nah, ini fitnah atau cobaan kaya. Ya, jeleknya cobaan kaya bagaimana? Nah, emang melarat, sugih itu adalah cobaan semua. Nah, tapi jangan sampai kita oleh Allah diuji dengan jelek-jeleknya cobaan kaya. Ketika tidak punya apa-apa, ibadahnya tekun, ya ngaji lancar walaupun ya harus datang ke suatu tempat, tapi ya lancar. Tapi ketika kehidupannya semakin tambah ya cukup, rezekinya tambah banyak, punya kendaraan dan sebagainya, lah kok malah nggak lancar? Ya logikanya kan tadinya tidak ada kendaraan terus punya kendaraan, kok tambah lancar toh? Nah itu berarti namanya cobaan sugih yang jelek, sugih yang nggak barokah lah. Ya. Makanya terkadang dikatakan oleh Nabi ada hamba Allah itu ketika dia jadikan orang miskin dia lancar ibadahnya, tapi dijadikan orang kaya malah tidak lancar ibadahnya. Ayo milih mana? Miskin lancar ibadahnya, kaya nggak lancar ibadahnya, pilih mana? Milih kaya yang lancar ibadahnya. Ya kita jangan sampai, mudah-mudahan kalau kita dijadikan orang kaya oleh Allah, jadilah orang kaya yang barokah ya. Ya, bisa menambah kelancaran ibadahnya, tidak pelit ya. Nah, sebab kadang memang kekayaan atau harta ini bisa membuat seseorang jadi baik atau sebaliknya, gara-gara harta malah membuat orang itu menjadi tidak baik. Nah, wa a'udzubika, dan berlindung aku denganmu min fitnatil faqri, dari fitnahnya fakir. Lah ini juga sama, fitnahnya fakir, kerusakannya fakir, wis melarat malah ya nggak bisa jadi orang yang benar, sudah melarat malah jadi masalah terus, urusan dengan yang berwajib terus ya, ibadah sudah nggak bisa dikerjakan, dunianya nggak jelas, morat marit. Nah ini namanya fitnah ya, fakir. Nauzubillah min dalik. Nah itu, maka kita berdoa pada Allah ya supaya dalam hidup ini dikasih kebaikan. Itu sesuai dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu sudah pol itu doa itu ya. Nah, kebaikan di dunia dan di akhiratnya dijauhkan dari siksa neraka, berarti masuk surga.
Wa a'udzubika, dan berlindung denganmu, maksudnya minta dilindungi, minta dijaga. Min fitnatil masihid dajjal, min fitnati, dari kerusakan, dari fitnah, dari kerusakan, al masihid dajjal, masih dajjal. Nah, al masih itu maksudnya yang dihapus, ad-dajjali, dajjal ini gelarnya dajjal, al masihid dajjal. Tapi kok al Isa al-Masih beda lagi. Kalau Isa al-Masih itu masihnya itu penjelajah ya. Kalau Masih Dajjal itu yang dihapus. Loh, apa yang dihapus? Matanya. Dajjal kan matanya dihapus atu oleh Allah. Jadi ciri-cirinya Dajjal itu salah satunya adalah matanya cuman satu. Nah, juga berlindung kepada Allah dari kerusakan Masih Dajjal. Jangan sampai kita terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh Dajjal, karena Dajjal ini nanti akan mempengaruhi anak Adam, manusia ini, supaya menjadi pengikutnya. Dia menjanjikan kalau mau ngikutin saya akan saya kasih surga, kalau tidak mau ngikutin saya akan saya masukkan neraka. Padahal surganya Dajjal itu nerakanya Allah ya. Sedangkan nerakanya Dajjal itu adalah surganya Allah. Jadi kita dikecoh kita ya, ditipu. Nah, orang-orang yang nggak pernah ngaji, nggak pernah dengar masalah Dajjal itu, akhirnya ya dengan mudahnya, karena pada saat itu orang sedang panik, orang sedang bingung untuk mencari perlindungan, mencari pertolongan. Itu tiba-tiba ada yang datang menawarkan pertolongan. Ayo, kalau mau jadi pengikut saya akan saya tolong, saya masukkan surga. Oh ya, saya mau. Lah, padahal itu Dajjal. Lah, Dajjal itu musuhnya Allah ya. Tuh. Dia ngaku-ngaku Tuhan, dia ngaku-ngaku bisa menghidupkan, juga bisa mematikan ya, padahal itu trik saja itu. Nah, maka sampai-sampai Nabi mengajarkan doa pada kita supaya kita terhindar dari kerusakannya Dajjal ini. Bacalah ya 10 ayat awal dari surah Al-Kahfi itu. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman linzira ba'san syadida, dan seterusnya 10 ayat dari ayat 1 sampai ayat 10. Nah, Allahumma usil anni khotoyaya, Allahumma ya Allah, isil, basuhlah, maksudnya bersihkanlah, anni dariku, khotoyaya beberapa kesalahanku, ya Allah. Basuhlah maksudnya bersihkanlah ya kesalahan-kesalahan dari saya. Bima ithalji, dengan air es. Nah, bima ithalji, dengan air es. Bima itu air, athalji es. Wal barodi, dan embun. Air embun ya, air embun kalau pas lagi tinggi, apalagi kalau pagi di puncak gitu ya. Oh, itu kan daun terus rumput itu kan kayak habis hujan gitu, basah ya. Tentu ya airnya nggak kemerocok, nggak ngalir begitu ya. Basuhnya ya tangannya diusapkan dulu ke rumput itu, terus diusapkan ke badan. Nah, kan basah itu kan.
Wanaki dan bersihkanlah qalbi hatiku minal khotoya dari beberapa kesalahan. Ya Allah, bersihkanlah hatiku dari beberapa kesalahan, ya. Sebab kalau dalam firman Allah, setiap anak Adam ini berbuat salah, maka hatinya ditandai dengan noda, titik hitam, nuktatus sauda. Nah, ketika anak Adam itu berbuat dosa, maka hatinya itu dititik hitam oleh Allah, ditandai. Berbuat salah lagi, dosa lagi, ditandai lagi titik hitam. Semakin banyak dia berbuat dosa belum minta ampun, berarti titiknya juga akan semakin tambah. Kalau yang lama juga masih belum minta ampun, nambah lagi ya, titik, malah akhirnya lama-lama bukan titik-titik lagi, tapi noda. Hitam plek begitu, itu plek hitam hatinya. Nah, maka doanya ini, ya Allah, bersihkanlah hatiku dari beberapa kesalahan. Kama nakoita, sebagaimana engkau membersihkan. Kama nakoita, sebagaimana engkau membersihkan as-saubal abyadho. As-sauba itu pada pakaian, al-abyadho yang putih, al-abyadho yang putih. Loh, apa putih? Putih. Kalau putih banget jadinya putih. Kalau abang banget jadinya abing. Nah, itu kadang beda kalau Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau Jawa Timur itu abang, putih. Kalau Jawa Tengah putih. Minat danasi, dari kotoran, bersihkanlah, ya, sebagaimana engkau telah membersihkan pakaian yang putih dari kotoran, ya. Pakaian putih kena kotor, dibersihkan, dicuci, kembali putih, celing lagi, ya, sebetulnya, ya Allah. Waba'id, dan jauhkanlah, waba'id, dan jauhkanlah, baini, antara saya, wa baina khotoyaya, baini, antara saya, wa baina, dan di antara khotoyaya, beberapa kesalahan saya. Kama ba'atta, sebagaimana engkau menjauhkan, kama ba'atta, sebagaimana engkau menjauhkan atau menjauhkan engkau, bainal masyriqi, di antara timur, wal maghribi, dan barat. Rawahul Bukhari. Ya Allah, jauhkanlah, ya, antara saya dengan kesalahan-kesalahan, sebagaimana engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Jauh kan, antara timur dan barat nggak pernah ketemu. Nah, jadi kita minta pada Allah supaya diri kita ini dijauhkan dari kesalahan, dari dosa-dosa, sebagaimana Allah telah menjauhkan timur dan barat. Rawahul Bukhari. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Demikian Bapak Ibu jamaah semuanya yang saya hormati, atas amal solehnya kami syukuri, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan doa-doa yang kita kaji senantiasa dapat menambah kekhusyuan kita, semakin menambah perbendaharaan, ya, doa-doa, sehingga semakin tambah banyak, ya, doa-doanya.
Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan.